Berwisata di kawasan kota tua tak lengkap rasanya kalau hanya menikmati keindahan arsitektur gedung-gedung bersejarah dari luar saja. Namun kita pun dapat menikmati beragam keindahan dalam gedung yang syarat akan informasi. Banyak sekali bangunan bersejarah yang kini dialih fungsikan sebagai wisata edukasi untuk para pelancong. Kali ini, tim Jakarta ingin mengajak anak Jakarta untuk mengunjungi salah satu bangunan megah dan kokoh peninggalan Belanda di kawasan kota tua. Berkelir putih dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi khas bangunan kolonial, membuat gedung yang satu ini sangat ikonik di kawasan kota tua. Gedung ini juga merupakan saksi bisu perkembangan perekonomian di Nusantara, serta sejarah uang dari masa ke masa. Inilah Museum Bank Indonesia. Di dalam gedung yang telah berusia ratusan tahun ini, anak Jakarta dapat mengenal lebih dekat sejarah perkembangan uang di Indonesia, mulai dari pertama kali masuk Nusantara sampai dengan sekarang. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita jelajahi Museum Bank Indonesia. Memasuki area lobi gedung yang memiliki luas bangunan 14.000 meter persegi ini, mata anak Jakarta akan disuguhkan dengan kemegahan serta keindahan arsitektur bangunan peninggalan kolonial Belanda. Sejak diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1953, bangunan yang termasuk cagar budaya ini masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya merupakan sebuah rumah sakit yang bernama Binnen Hospital. Namun pada tahun 1828, pemerintah Belanda mengalih fungsikannya menjadi sebuah bank yang bernama De Javase Bank. Kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1953, De Javase Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Namun aktivitas perkantoran gedung ini sebagai kantor Bank Indonesia tidak berlangsung lama. Pada tahun 1962, aktivitas Bank Indonesia pindah ke gedung yang baru. Sempat dibiarkan kosong, Dewan Gubernur Bank Indonesia menghargai nilai sejarah yang tinggi pada gedung ini sehingga dimanfaatkan menjadi sebuah museum. Meski dari luar bangunan ini terlihat tua atau bangunan lama, namun teknologi yang digunakan di dalamnya untuk memberikan informasi seputar sejarah keuangan sangat canggih. Seperti yang anak Jakarta lihat di sepanjang trek yang dibuat dan masuk dari satu galeri ke galeri lain. Hal pertama yang dapat anak Jakarta lihat adalah sebuah galeri yang menceritakan awal mula kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia saat mengincar rempah-rempah. Harumnya rempah-rempah Indonesia pernah membuat para pedagang dari berbagai negara singgah untuk berniaga di sini. Seperti bangsa Arab, Tiongkok, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Di sepanjang lorong ini, anak Jakarta dapat melihat beragam rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanan tersebut. Agar para pengunjung dibuat seolah berada di masa itu, galeri pun ditata seakan berada di dermaga pada masa kedatangan para penjajah tersebut. Galeri selanjutnya adalah masa di mana pemerintah Belanda mulai mendirikan sebuah bank guna mengatur keuangannya. Terdapat diorama aktivitas perbankan pada masa kolonial, di mana para petugas bank mengenakan pakaian khas bangsa Eropa. Selanjutnya di sepanjang lorong, anak Jakarta akan disuguhkan dengan beragam informasi mengenai sejarah perjalanan Bank Indonesia dari masa ke masa. Tak hanya menyuguhkan informasi seputar sejarah uang saja, di museum ini anak Jakarta juga bisa masuk dan melihat langsung ruang sang pemimpin. Ruang kerja gubernur yang memiliki meja biro besar dilengkapi dengan kursi tamu, lemari dinding berisi buku-buku, yang dilengkapi dengan wastafel untuk mencuci tangan, gantungan baju besar, dan gantungan topi. Berada persis di sebelah ruang pemimpin, terdapat sebuah ruang meeting besar. Di tempat ini pula dahulu segala kebijakan terkait perekonomian negara Indonesia bermula. Keluar dari ruang meeting, anak Jakarta dapat melihat rangkaian keindahan gambar Dewa Hermes di salah satu kaca patri yang terdapat di rongga tangga Museum Bank Indonesia. Dewa Hermes disimbolkan sebagai dewa pelindung perdagangan. Di bawah gambar Dewa Hermes terdapat 3 kaca patri dalam ukuran yang lebih kecil
dengan 3 lambang penting dalam perdagangan di Pulau Jawa kala itu, yaitu Surabaya, Batavia, dan Semarang. Kota-kota tersebut merupakan kota pertama di masa di Java Sebang membuka kantor cabangnya. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Ruangan yang satu ini merupakan tempat pengenalan barang-barang yang digunakan Bank Indonesia dalam mengelola keuangannya. Terdapat berangkas yang digunakan untuk mencetak uang. Setelah dicetak dengan sempurna, uang tersebut kemudian diedarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat untuk menggantikan uang asing. Selanjutnya, anak Jakarta akan diajak untuk melihat sebuah ruangan yang penuh dengan emas batangan. Bagian terseru kalau anak Jakarta masuk ke ruangan ini adalah anak Jakarta bisa mencoba menyentuh dan mengangkat emas batangan dengan berat 13,5 gram. Perlu anak Jakarta tahu kalau semua emas yang ada di ruangan ini merupakan replika dari emas asli ya. Emas batangan ini dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai aslinya. Mulai dari berat, bentuk, dan warna semua dibuat semirip mungkin agar para pengunjung yang datang dapat merasa berada di era emas moneter. Ruangan yang berikutnya juga tak kalah menarik, yaitu ruangan penyimpanan koleksi mata uang yang ada di Indonesia dari zaman ke zaman. Uang-uang yang ada di sini merupakan cetakan asli dari tahun uang ini diproduksi. Uang yang dipamerkan di ruangan ini merupakan uang kertas hingga uang logam. Belum puas berkeliling museum, tenang, ada beberapa layanan baru yang dihadirkan oleh Museum Bank Indonesia untuk memanjakan para pengunjung. Antara lain Cafe Museum Bank Indonesia, Photo Booth, dan Kids Corner. Dijamin semakin seru dan betah lama-lama berkeliling di museum ini. Karena belajar bukan hanya persoalan membaca, tapi melihat secara langsung peninggalan sejarah, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan imajinasi tanpa batas.